Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Pengertian Hidup Kekal. Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Dalam pengertian sempit ayat ini berarti kerajaan Allah harus diprioritaskan. Jangan sampai ada perkara-perkara dunia atau unsur lain yang diprioritaskan, sehingga terlanjur mengisi ruangan hati dan membentuk selera jiwa, yang sebagai akibatnya seseorang tidak dapat merasakan sakitnya kekosongan jiwa tanpa persekutuan dengan Allah secara benar. Ini adalah keadaan sesat yang di dalam kehidupan seseorang, termasuk orang Kristen, bisa terjadi. Pada umumnya kekosongan jiwa manusia disebabkan oleh belum atau tidak memiliki rumah pribadi. Biasanya orang jiwanya kosong karena belum punya rumah pribadi, belum memiliki jodoh, belum memiliki keturunan, merasa tidak terhormat, merasa terhina di mata manusia, dan lain sebagainya. Inilah kesesatan pikiran orang pada umumnya. Orang-orang yang berkeadaan seperti ini merasa hidupnya tidak berkualitas tinggi karena ukuran kualitas hidup diukur dari fasilitas dunia. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Kata hidup kekal di sini sebenarnya bukan hanya menunjuk kehidupan terus-menerus nanti di surga. Sebab bicara kekekalan, bukan hanya di surga, tetapi terpisah dari Allah pun juga kekal. Terpisah dari Allah, tidak ada kesempatan lagi melakukan rekonsiliasi atau dipulihkan. Itu juga mengerikan. Itu kekal tapi tidak berkualitas. Hidup kekal menunjuk juga kehidupan hari ini, yaitu kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu. Sedangkan yang dimaksud dengan binasa artinya tidak bernilai sama sekali. Ini kebalikan dari binasa, kalau kata hidup kekal itu kebalikannya binasa. Jadi kebalikan dari binasa adalah kekal. Tapi kekal sebenarnya bukan hanya menunjuk waktu. Sebab bicara kekekalan, orang yang terpisah dari Allah pun kekal. Kekal terpisah dari Allah, gitu maksudnya. Jadi binasa artinya tidak memiliki nilai sama sekali. Kalau kekal artinya bernilai tinggi atau berkualitas tinggi. Pada umumnya orang Kristen berpikir bahwa hidup kekal adalah hidup terus-menerus nanti di surga. Karena terpaku pada kata kekal. Pengertian ini bisa membuat pikiran kekristenan seseorang menyimpang, saudaraku. Sebab kalau seseorang memahami hidup kekal baru nanti di surga, maka tidak ada usaha untuk mengerjakan keselamatan sejak hidup di bumi. Tidak ada usaha untuk mengerjakan keselamatan sejak hidup di bumi hari ini. Jika hidup kekal baru didapat nanti, yaitu di balik kubur, maka orang-orang Kristen tidak sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan sejak sekarang ini, karena merasa hidup kekal baru didapat nanti setelah mati. Jadi mereka membutuhkan Tuhan nanti saja kalau sudah mati di surga, karena mereka juga tidak ingin masuk neraka. Kalau hidup seseorang tidak berkualitas sejak di bumi, maka tentu hidupnya juga tidak akan berkualitas di kekekalan. Sebaliknya, kalau hidup seseorang sejak di bumi berkualitas, maka di surga dan selamanya juga berkualitas.
Dalam hal ini, apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka? Gejala-gejala atau ciri-cirinya sudah tampak jelas. Tampak jelas sejak di bumi. Kalau orang kaya dalam Matius pasal 19 bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya beroleh hidup yang kekal? Yaitu maksudnya adalah bagaimana dia bisa memiliki hidup yang berkualitas tinggi atau bermutu. Dan itu tentu bukan menyangkut nanti setelah mati saja, tapi sejak di bumi bagaimana hidupnya berkualitas. Dan Tuhan Yesus mengajarkan agar dia melakukan hukum Taurat seperti menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bangsa Israel, standar hidup bersekutu dengan Elohim Yahweh adalah melakukan hukum dan menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Musa. Ya, itu kehidupan bangsa Israel, standarnya begitu. Melakukan hukum dan menjalankan ibadah seremonial yang diajarkan Musa. Itulah kehidupan yang dipandang sebagai berkualitas. Dari pengakuan orang tersebut yang bertanya apa yang harus dilakukan supaya beroleh hidup yang kekal, orang ini sudah memiliki hidup yang berkualitas menurut ukuran orang beragama atau menurut ukuran orang-orang Yahudi. Sebab dia sudah melakukan hukum itu ya sejak masa mudanya. Dan Yesus tidak menentang, tidak menolak. Berarti Yesus mengakui bahwa orang ini memang memiliki kehidupan yang berkualitas ditinjau dari hukum. Tetapi kemudian orang ini berkata atau bertanya, apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang, Tuhan? Secara hukum, secara agamani ditinjau dari perspektif Yahudi. Orang ini sudah berkualitas, tetapi ternyata dia merasa ada sesuatu yang masih kurang. Itulah sebabnya dia berkata, apalagi yang masih kurang? Tuhan menjawab, jika engkau hendak sempurna, jika engkau hendak sempurna, ini menunjuk kualitas yang lebih tinggi, lebih dari kualitas orang beragama, lebih dari kualitas agama Yahudi atau agama Samawi pada umumnya. Tuhan Yesus berkata, jual segala milikmu, ya, berikanlah kepada orang miskin. Kapan hal itu dilakukan? Jual segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Demikian ucapan Tuhan Yesus kepada orang kaya ini. Kapan? Ya tentu sejak sekarang ini di bumi. Jika orang ini melakukan dengan benar, maka ia akan memperoleh harta di surga. Selanjutnya Yesus berkata, ya, datanglah kemari dan ikutlah aku. Tentu itu dilakukan sekarang, bukan nanti setelah mati. Hidup kekal atau hidup yang berkualitas yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, inilah hidup yang bernilai sekarang ini, hidup yang berkualitas tinggi sekarang ini, sejak di bumi. Itulah sebabnya Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berarti agar kita mendahulukan kerajaan surga. Dunia mengajarkan agar manusia mendahulukan banyak perkara dunia dengan maksud agar dapat memiliki hidup yang berkualitas versi dunia. Yesus menghendaki agar orang percaya tidak menunda dalam mengusahakan untuk memiliki hidup yang berkualitas, sebab penundaan itu yang menyebabkan kebinasaan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.